والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini Allah masih memberikan umur, masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa terus menambah amal saleh, untuk bisa terus beramal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalani hari-hari yang mana hari-hari tersebut bagi seorang muslim digunakan untuk mendekatkan diri kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari-hari tersebut masih diberikan bagi orang-orang yang beriman kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kesempatan itu adalah hal yang sangat penting, adalah hal yang sesungguhnya adalah anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim." Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tatkala dia melampaui batas dirinya dengan bermaksiat, sementara dia adalah hamba, dia hidup di atas bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia bermaksiat di atas bumi tersebut. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki dari hal-hal yang dia usahakan, apakah itu dengan bekerja atau dari hal-hal yang tidak dia usahakan. Tiba-tiba datang saja rezeki dari Allah. Kemudian dengan rezeki tersebut dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia diberikan harta ataupun rezeki berupa mata, kaki, tangan, kesehatan, sedangkan dia menggunakan hal tersebut perkara-perkara memaksiati zat yang telah memberikan rezeki kepadanya. Maka Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batas diri mereka sendiri, melampaui batas kepada penciptanya, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dia mengampuni dosa seluruhnya. Innallaha ghafurur rahim, ya, tentu dia akan mengampuni dosa-dosa tatkala kita melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meminta ampun kepadanya, menyesali perbuatan, berusaha untuk tidak mengulangi. Kemudian yang keempat, tatkala itu berkenaan dengan hak hamba, hendaknya dia tunaikan, dikembalikan, kemudian diminta penghalalan dan lain-lain. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah menutup ayat ini dengan dua sifatnya yang mulia. Allah maha pengampun, lagi Allah maha penyayang kepada hamba-hambanya. Taib. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kita akan kembali membahas beberapa soal dalam perkara akidah yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Mana permasalahan
yang akan dibahas itu seputar akidah Islamiyah. Akidah yang penting, suatu keyakinan yang seharusnya dimiliki oleh seorang yang Muslim. Beliau menulis soal yang kelima dari hak Allah atas hambanya. Beliau mengatakan, ma huwal ihsanu fil ibadati. Apakah ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, al-ihsan itu merupakan salah satu tingkat dari tingkat agama ini. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Taib Al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Jibril alaihi salam pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bertanya tingkatan dalam Islam. Yang pertama adalah beliau menanyakan, akhbirni 'anil Islam, apa itu Islam? Jibril bertanya kepada Rasulullah bukan dalam keadaan Jibril tidak mengetahui jawabannya. Hanya saya terkadang seseorang yaitu bertanya itu hendak memberikan faidah kepada orang di sekitarnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang dikelilingi oleh para sahabatnya. Maka Jibril bertanya sesuatu dari perkara agama agar para sahabat Nabi yang berada di sekeliling beliau dapat mengambil istifadah, faidah dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan soalnya itu datang dari Jibril alaihi salam. Maka bertanya Jibril kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Ya, kemudian dalam hadis ini Rasulullah menjawabnya, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baiti in istata'tu ilaihi sabila, in istata'ta ilaihi sabila. Jadi beliau menjawab al-Islam dengan rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat kepada Allah, bersaksi bahwasannya tiada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang makna la ilaha illallah itu adalah sesembahan. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa, kemudian haji bila mampu. Karena tingkatan yang kedua yang ditanyakan oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni 'anil iman, apa itu iman? Kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Bahwasannya al-iman itu adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjawabnya dengan rukun iman. Ya, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul-rasul. Kemudian yang kelima, beriman kepada hari akhir. Kemudian yang keenam, engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Baik, ini adalah dalil tentang rukun Islam dan rukun iman. Ya, terkadang kita ayyuhal muslimun mungkin masih belum mengetahui bahwasannya dari mana bisa ditetapkan rukun Islam. Ada 5. Dari mana seorang menetapkan rukun iman? Ada 6. Ini dalilnya. Kemudian tingkatan yang ketiga yang dibahas oleh atau yang ditanyakan oleh Jibril alaihi salam adalah beliau menanyakan, akhbirni 'anil ihsan. Ya Muhammad, coba kabarkan kepadaku apa itu al-ihsan. Maka beliau menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwasanya adalah al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini namanya al-ihsan. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sungguh
ia melihatmu. Itu adalah al-ihsan yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula yang dijawab oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Ma huwa al-ihsanu fil ibadah? Apa itu al-ihsan dalam perkara ibadah? Al-ihsan, kata beliau, al-jawab, al-ihsan huwa muraqabatullahi ta'ala fil ibadah. Ihsan adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala beribadah kepada Allah. Nah, ini adalah salah satu cara kiat-kiat seseorang kalau hendak khusyuk dalam salatnya. Itu dia merasakan pengawasan Allah dalam melaksanakan ibadah tersebut. Dan inilah perkara yang sangat penting, perkara yang dapat menolong dia, karena firman Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin keliru. Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Akan tetapi suatu hal yang mungkin menjadi sebuah pertanyaan bagi seorang, bagaimana dia salat sedangkan begitu banyak maksiat yang dia kerjakan? Apakah firman Allah dalam Al-Quran itu tidak tepat maknanya? Ya, maka kita bisa menjawab, bisa jadi salat yang Anda lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kurangnya rasa khusyuk, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya salat yang benar, salat yang memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala pasti, sebagaimana firman-Nya, akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka dengan seseorang dia merasa muraqabah, merasa dekat dengan Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dengan dia seakan-akan membayangkan dia diawasi, dia dilihat. Ada sebagian orang dengan melakukan pendekatan, contoh misalnya dia sedang bekerja, kemudian dia tahu bahwasannya di CCTV itu atasannya sedang melihat dia bekerja. Maka seakan-akan dia memperbagus kerjanya, merasa bahwasannya atasan melihat dia. Keinginan dia untuk biasanya mungkin suka main game dalam laptopnya, dalam komputernya akan hilang. Dia akan serius bekerja. Biasanya dia kerja sekian jam, sisanya setengahnya itu untuk berbicara dengan karyawan yang lainnya. Karena dia merasa diawasi, maka dia berusaha untuk tidak berbicara. Biasanya dia tidak hadir bahkan. Dia hanya hadir di waktu awal masuk kantor, absen. Kemudian tatkala hendak mau keluar, absen lagi. Sisanya dihabiskan di warung-warung kopi. Akan tapi tatkala dia melihat CCTV telah terpasang di ruangan kantornya, maka dia berusaha untuk tidak mangkir lagi dari kerjaannya. Maka ini orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengalami tingkat khusyuk yang berbeda dengan orang-orang yang tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga dirinya bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sirran wa alaniyah, apakah itu sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Hingga dia bisa menghindarkan diri dari kemaksiatan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Karena banyak manusia bisa menghindari kemaksiatan tatkala dia bersama-sama dengan manusia. Tetapi tatkala dia bersendirian dalam kamarnya, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah dosa yang hanya Allah yang tahu bagaimana besarnya dosa yang dia lakukan dalam kamarnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang melihat kamu ketika kamu berdiri dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.
Dari Allah hendak menyebutkan engkau beribadah, Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Engkau beribadah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memperhatikanmu. Maka dengan dia mengetahui makna dari apa yang terkandung dalam ayat ini, dia akan melaksanakan salatnya, dia akan melaksanakan ibadahnya dengan sebaik-baik ibadah. Karena dia tahu bahwasanya salatnya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah diterima atau ditolak? Dan hal ini pula akan mendorong seseorang dengan dia merasa muraqabah, dia merasa diawasi. Akan muncul beberapa hal, beberapa langkah-langkah yang dia akan berusaha bagaimana betul-betul mewujudkan perasaan muraqabah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dia akan berusaha untuk mempelajari bagaimana salat yang benar, bagaimana tata cara ibadah yang sesuai seperti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harus kita fahami betul bahwasannya Allah itu minta diibadahi sesuai dengan apa yang Dia perintahkan. Yang beribadah pada sesuatu yang tidak Dia perintahkan. Allah telah menetapkan salat subuh 2 rakaat. Jangan engkau tambah menjadi 3 rakaat. Apakah Allah akan mengadab seorang tatkala dia sujud kepada Allah? Iya, dia akan diazab. Kenapa dia diazab? Karena dia telah menyalahi perintah tata cara untuk salat subuh 2 rakaat. Maka dia pelajari langkah tatkala dia sudah merasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan memperbagus tata cara ibadahnya. Ini adalah langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah dia mengetahui fikihnya, dia akan berusaha untuk mengetahui makna apa yang dia ucapkan. Dalam salat, inna fis salati la syughla, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dalam salat itu ada kesibukan. Yani seseorang dia sibuk untuk mendalami makna apa yang dia ucapkan dalam salatnya. Tatkala dia bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yakni seorang dia membesarkan Allah dalam hatinya hingga tidak ada sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berusaha untuk khusyuk dalam takbir yang pertama, takbiratul ihram. Ya, bukan suatu yang lain. Walaupun dia sebelumnya tengah berdagang, dia tengah berada di tokonya, panggilan azan dia berangkat. Tatkala dia mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yakni Allah di sisinya dalam hatinya adalah lebih besar dibandingkan urusan dagangnya. Jadi perintahkan untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia membaca iftitah, membaca Al-Fatihah dalam keadaan dia tahu Al-Fatihahnya itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih bahwa Allah akan menjawab Al-Fatihah itu ucapan demi ucapan yang disebutkan oleh seorang hamba. Jika dia sudah mengetahui hal-hal tersebut, dia renungi maknanya, kenapa dia harus mengucapkan ini, kenapa dia harus berdoa seperti ini. Kemudian dia dalami setiap kali dalam keadaan salat. Dia usahakan untuk memahami setiap maknanya. Dia hafalkan kalau seandainya dia belum mengetahui ya makna bahasa Arab. Atau kalau seandainya dia betul-betul menginginkan salatnya itu baik, akan muncul keinginan untuk belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena dengan bahasa Arab itu dia akan khusyuk. Dia akan tahu makna kalimat. Bagaimana seorang dia salat sedangkan dia mengetahui setiap detil kata yang dia ucapkan dengan dia memahami bahasa Arab. Orang-orang yang seperti ini itu lebih diharapkan khusyuknya, lebih diharapkan. Baik, maka tatkala muncul ya keinginan untuk belajar fikihnya, belajar untuk mendalami makna-maknanya, belajar untuk bagaimana sungguhnya seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam salat itu sesungguhnya intinya sebagaimana disebutkan definisi dari salat adalah du'aul khair, adalah doa yang baik. Kalau dia bisa merenungi makna setiap dalam salatnya, ya dia bisa meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan baik.
banyaknya di antara manusia itu mereka tidak mengetahui bagaimana cara bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seharusnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seharusnya dia memohon kepada Allah dalam keadaan dia adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab-sebab tidak baiknya muamalah adalah dengan dia tidak merasakan muraqabah kepada Allah, tidak merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita muraqabah, hati yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketaatan terasa ringan dalam dirinya. Kemaksiatan terasa bagi dirinya adalah kebencian yang teramat sangat. Terkala dia melakukan sebuah kemaksiatan, terjatuh dalam lubang jurang kebodohan, maka dia membenci dirinya dalam keadaan seperti itu. Ini adalah buah-buah seorang terkala dia memiliki muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu al-ihsan adalah tingkatan yang paling sempurna. Setelah seorang dia berislam, dia beriman, kemudian dia berihsan. Orang yang Islam belum tentu dia adalah orang yang beriman. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat, datang orang-orang A'rabi, ini orang-orang Badui kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan kami ini orang-orang beriman. Ya, artinya mereka meminta hak dari harta rampasan perang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqulu amanna walakin qulu aslamna. Wahai A'rabi, jangan kamu katakan dirimu itu beriman. Subhanallah. Inilah ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya. Jangan kamu bilang kamu beriman, akan tapi kamu katakan saya atau kami telah berislam. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala menafikan, yang menolak pengakuan mereka bahwa mereka adalah orang yang beriman. Maka seorang yang dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia akan naik kepada tingkat yang beriman tatkala dia memang sudah sepantasnya untuk naik. Dan al-ihsan adalah tingkatan yang paling tinggi dalam agama ini. Itu seorang dia beribadah sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah, al-ihsan ka'annaka an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan, engkau beribadah seakan-akan engkau melihatnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala? Maka kita jawab, seakan-akan bukan engkau melihat dengan zatnya. Karena bagaimana kita mendapat, apakah ada manusia yang pernah melihat zat Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Hanya saja dia melihat sifat-sifat Allah dalam setiap penciptaannya. Yani tatkala dia, ini di antara hal yang harus difahami betul. Nah, tatkala dia melihat baiknya atau cantiknya atau indahnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia lihat ada anggur yang saling bersusun-susun. Dia lihat bagaimana indahnya sayap kupu-kupu misalnya. Dia lihat bagaimana indahnya sungai yang mengalir di pegunungan. Dia lihat seandainya ada seorang ibu yang sangat sayang kepada anaknya. Dia lihat kalau seandainya ada seorang suami yang sangat cemburu kepada istrinya, cemburu yang baik. Maka kemudian setiap hal tersebut dia ingatkan dirinya kepada sifat-sifat Allah. Yakni dia yang telah menciptakan langit dan bumi ini, tentu dia pula yang bisa menghancurkan, menciptakan lagi. Tatkala dia melihat rumbutan yang awalnya gersang karena musim kering, kemudian tumbuh karena musim hujan, karena Allah telah menurunkan hujan. Kemudian dia memahami bahwasannya dia akan dikumpulkan oleh Allah. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Dia ingat sifat-sifat tersebut. Allah maha menghidupkan, Allah maha mematikan. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Bahwasannya dia
Ya, dia bersendirian menciptakan sesuatu. Dia yang maha hidup, dia yang maha berdiri sendiri. Tidak membutuhkan orang lain, pembantu seorang pun. Tatkala dia melihat kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tahanan seorang wanita, sebagaimana tahanan mungkin dia tidak bisa bergerak bebas. Hingga suatu hari dia diizinkan untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka dipeluk anaknya itu, diberi susu ASI dengan kasih sayang yang membuat takjub orang-orang yang melihatnya. Maka Rasulullah segera mengingat Allah dalam peristiwa tersebut. Ini subhanallah, bentuk ihsan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, ya kalian lihat bagaimana ibu ini menyayangi anak-anaknya, sungguhnya Allah lebih menyayangi kalian dibandingkan ibu ini menyayangi anak-anaknya. Ini adalah contoh bentuk ihsan, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Begitu pula tatkala ada seorang sahabat, ana lupa nama sahabat ini, tapi sahabat ini sangat cemburu. Apakah Zubair bin Awwam atau sahabat yang lain dari Ansar, ana lupa nama beliau. Itu beliau mengatakan, kalau seandainya aku melihat istriku bersama laki-laki lain, ya apakah mungkin cuma jalan? Kalau sesuatu yang kita belum bisa memastikan mereka ini berzina atau tidak, tapi sesuatu yang mungkar, nampak memang istriku jalan dengan laki yang lain, niscaya akan segera aku pertemukan leher mereka dengan pedang. Saya akan segera aku tebas leher mereka dengan pedang, sekalipun aku belum dapat memastikan mereka berzina atau enggak. Tapi yang jelas mereka telah melakukan suatu perbuatan mungkar, berdua-duaan, berkhalwat, saya akan kupertemukan leher mereka dengan pedang. Ya, maka tatkala mengucapkan kalimat ini, takjublah para sahabat. Kalian lihat bagaimana cemburunya sahabat ini. Sungguhnya Allah lebih cemburu kepada kalian tatkala kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengikatkan segala sesuatu, kejadian-kejadian di alam, kejadian-kejadian yang dilihat dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal ihsan. Ini dia ihsan. Seandainya engkau tidak mampu seakan-akan demikian, ya, maka ketahuilah bahwasannya Allah melihat engkau. Bahwasannya Allah melihatmu dalam keadaan engkau tidur terjaga, apapun keadaannya, Allah melihatmu. Baik, semoga Allah menjadikan kita mendapatkan sifat al-ihsan. Kemudian di bab yang kedua, ya mungkin ini soal yang terakhir sebelum kita menutup kajian. Beliau mengatakan jenis tauhid dan faidahnya, anwa'ut tauhidi wa fawaiduhu. Pembagian atau jenis-jenis tauhid dan faidah mengetahui hal tersebut. Ya, ini adalah hal yang sangat penting. Oleh sebab itu beliau mengawali soal dalam bab ini dengan sebuah pertanyaan. Limadza arsalallahu ar-rasul? Kenapa, ya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Ya, suatu hal yang dimaklumi, Allah menciptakan manusia. Maka untuk apa Allah menciptakan manusia? Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqnakum abatha. Allah tidak menciptakan kalian begitu saja sia-sia. Akan tetapi ada suatu perkara yang Allah perintahkan. Ada suatu hal, misi yang seharusnya dibawa, yaitu agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Bersamaan dengan itu Allah mengutus seorang utusan yang dengannya manusia akan kembali dari kelalaian yang sebelumnya mereka lakukan, dari penyimpangan yang biasanya mereka kerjakan, dari kesyirikan yang selama ini telah mendarah daging.
Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia itu beribadah hanya kepadanya. Ini adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus para rasul. Maka beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu menjawab, arsalahum lid-da'wati ila ibadatihi. Para rasul itu dari Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat perbedaan pendapat apakah Adam itu dikatakan rasul atau bukan. Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka para rasul lida'wati ila ibadati, untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafash syirka anhu, dan meniadakan kesyirikan kepadanya Ta'ala Azza wa Jal. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus seorang rasul pada setiap umat. Ya, apa tujuannya? Kenapa kami mengutus seorang rasul setiap umat? Itu agar mereka menyerukan sembahlah Allah saja, dan hendaknya jauhilah taghut itu. Dan taghut, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, adalah asy-syaitan ad-da'i ila ibadati ghairillahi. Taghut adalah setan yang mengajak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syaitan ini bisa berwujud jin maupun manusia. Kalau ada orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, hadza huwa taghut. Maka para ulama memberikan pula definisi taghut, ma'ubida li ghairillahi ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz dalam syarah kitab Tauhid milik beliau, bahwasannya taghut itu adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, wa huwa yarda, sedangkan dia itu ridha. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahidun. Para nabi itu bersaudara dan agama mereka satu, yakni tujuan mereka diutus itu satu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk cara beribadah itu berbeda-beda dari setiap nabi. Syariat nabi ini berbeda dengan nabi itu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa kullu nabiyyin syir'atan wa minhaja. Maksudnya setiap nabi itu punya syariat dan punya tata cara beribadah yang berbeda-beda. Taib. Akan tetapi yang paling utama, ayyuhal muslimun, para pendengar radio Syiar Tauhid, Islam itu adalah menegakkan tauhid, menegakkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghancurkan segala bentuk kesyirikan. Ini adalah hal yang seharusnya betul-betul difahami. Batu fondasi dakwah adalah tauhid, bukan mewujudkan segala sesuatu yang setelah itu baru bisa diwujudkan. Ada manusia dia lebih mengutamakan persatuan dibandingkan tauhid. Ada sebagian dakwah Islam itu mengutamakan persatuan dibandingkan tauhid. Ini adalah kesalahan. Kesalahan. Allah tidak mengatakan agar menyatukan manusia, bukan. Bahkan disebutkan Al-Quran itu adalah furqan. Dia pembeda yang hak dan yang batil. Dia akan menjadi pembeda manusia mana yang benar, mana yang salah, siapa yang benar. Yaitu mereka yang mengerjakan tauhid, mereka yang mendakwahkan fondasi ketauhidan kepada manusia. Ini adalah dakwah para Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaihimussalam. Maka hal yang sungguh dikhawatirkan tatkala manusia telah meninggalkan untuk mempersatukan manusia di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mereka kemudian memberikan suatu julukan-julukan yang sungguh tidak baik, menggunakan terminologi-terminologi yang seakan-akan indah, zukhrufal qawli ghurura, kan, tapi kalimat itu indah, tapi sungguhnya menipu. Mereka hendak memalingkan manusia dari dakwah tauhid kepada dakwah selain dakwah tauhid. Untuk mereka mengatakan sungguhnya kita lebih mengutamakan persatuan terlebih dahulu, setelah itu ini, setelah itu. Salah. Fondasi dakwah adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepemimpinan. Bukan kepemimpinan. Pertama sekali dari fondasi, bukan dalam artian kita menafikan kepemimpinan, dalam artian kita menginginkan agar Islam berjaya, menjadi pemimpin adalah orang-orang dari tokoh-tokoh kaum muslimin, akan tapi hendaknya dia jadikan yang paling awal sekali dia ibadahi, yang paling awal dia dakwahi kepada manusia adalah tauhid. Adalah tauhid. Sebab itu Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Bahwasannya kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Mereka punya misi bukan menegakkan persatuan, bukan menegakkan kepemimpinan, bukan agar kita menguasai ini, menguasai itu, akan tetapi yang diperintahkan para rasul itu agar mereka menyebarkan tauhid, menyerukan manusia kepada beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar manusia menjauhi kesyirikan. Suatu hal tatkala mereka mengutamakan persatuan, mengutamakan kepemimpinan, mereka kemudian lupa dengan tujuan dakwah mereka. Ini terjadi bagi sebagian dakwah kaum muslimin. Bukan dalam artian kita mendiskreditkan sebagian kelompok, bukan demikian. Akan tetapi yang saya inginkan adalah hendaknya kita kembali kepada khitah awal kita. Hendaknya kita betul-betul mempelajari apa sesungguhnya Islam ini. Hendaknya kita betul-betul mempelajari bagaimana para rasul memulai agama ini. Bagaimana para rasul memulai dakwah kepada agama ini. Mereka memulainya dengan tauhid. Maka sebagian para ulama menyebutkan di antara hal-hal yang diperjuangkan oleh para nabi, bukti bahwasannya bukan kepemimpinan yang menjadi prioritas dalam dakwah, adalah Musa alaihi salam. Nah, kita ketahui bahwasannya Nabi Musa itu diberikan kemenangan oleh Allah dengan membuat musuhnya mati di dasar laut. Fir'aun saat itu mati di dasar laut. Seharusnya secara logisnya kepemimpinan di Mesir itu sudah kosong. Kenapa tidak dibelah lagi lautan sekali lagi, kemudian kembali Musa ke Mesir, kemudian taklukkan itu bangsa Kibt. Bangsa Kibti, hancurkan mereka, kemudian berkuasalah Musa di Mesir alaihissalam. Akan tetapi bukan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalam. Musa diperintahkan untuk berjalan menuju Palestina, tanah yang dijanjikan untuk mereka, walaupun mereka enggan, mereka mengatakan ini, mengatakan itu, kemudian Allah azab mereka. Tapi intinya bukanlah kepemimpinan untuk kembali ke Mesir. Begitu pula tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan kepada beliau, "Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau mendakwahkan dakwah agama ini untuk kepemimpinan, maka kami akan mengalah. Sehari kamu yang memimpin, kemudian berikutnya dari kami. Kalau seandainya ada keputusan, kami tidak akan memutuskan suatu perkara yang besar kecuali engkau harus ada. Kalau seandainya kamu menginginkan wanita, kami akan mencari wanita yang paling cantik di antara para pemuka Arab, para kabilah-kabilah Arab, kami akan cari. Kalau seandainya kamu mau harta, kami akan kumpulkan harta untukmu. Kamu akan menjadi orang yang paling kaya." Tapi apa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menolak. Sama itu ditawarkan kepada beliau, "Kalau begitu biar kami sehari beribadah kepada Tuhanmu, kemudian di hari berikutnya kamu beribadah kepada Tuhan kami." Turun sebuah ayat, sebuah surat.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan kepada orang-orang kafir, aku tidak akan beribadah apa yang kalian ibadahi. Hadza huwa. Bukanlah suatu kepemimpinan menjadi prioritas dalam tujuan dakwah, akan tetapi tauhid seharusnya menjadi akarnya, menjadi hal yang menjadi prioritas dalam beribadah, dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang saya sebutkan, saya ucapkan, itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan bermanfaat kepada kaum muslimin seluruhnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.